Kisah Raja Parameswara Sang Harimau dari Malaka. Di tanah yang harum oleh rempah dan ombak, di sebuah istana di Palembang, lahirlah seorang anak lelaki keturunan bangsawan, Sriwijaya pada suatu malam di abad ke-15. Bayi itu dinamai Parameswara, nama yang kelak akan mengguncang takdir kepulauan di selatan Asia. Sejak kecil, Parameswara telah dididik dalam adat istana dan ilmu kepemimpinan. Gurunya adalah seorang Brahmana tua yang pernah menjadi penasihat Raja Majapahit. Sang guru sering berkata, "Anakku, kelak engkau akan menjadi raja di negeri yang belum ada namanya. Negeri itu akan lahir dari laut dan akan menjadi pusat dunia timur." Kata-kata itu menancap dalam hati Parameswara, membentuk ambisi yang membara. Masa muda di Palembang dan Singapura. Ketika beranjak remaja, Parameswara tumbuh sebagai pemuda yang gagah dan cerdas. Ia menguasai seni berperan, pandai berdiplomasi, dan fasih berbicara dalam bahasa Melayu, Sanskerta, serta sedikit bahasa Tionghoa dari para pedagang yang datang ke Palembang. Namun Palembang saat itu berada di bawah bayang-bayang Majapahit, kerajaan besar dari Jawa. Parameswara, sebagai pewaris darah Sriwijaya, tak mau tunduk sepenuhnya. Ia lalu menatap utara ke arah Pulau Temasek, yang kini dikenal sebagai Singapura. Dengan sekelompok pengikut setia, ia berlayar menembus ombak dan angin. Setibanya di Temasek, ia berhasil menyingkirkan penguasa setempat, seorang bernama Temagi, yang merupakan wakil dari kerajaan Siam. Parameswara kemudian mendirikan kekuasaan baru di sana. Selama beberapa tahun, ia memerintah Temasek, tetapi kejayaan itu tak lama. Siam dan Majapahit melihatnya sebagai ancaman. Pasukan gabungan mereka dikirim untuk menumpasnya. Parameswara melarikan diri bersama pengikutnya, meninggalkan Temasek dalam api dan darah, pelarian, dan takdir di tepi sungai. Dalam pengembaraan panjang itu, Parameswara menempuh jalan berliku. Ia singgah di Muar, di pesisir selatan Semenanjung. Namun ancaman terus memburu. Ia pun bergerak lagi ke utara, hingga tiba di sebuah tempat yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berair jernih. Di sanalah sebuah kisah legendaris lahir. Ketika Parameswara beristirahat di bawah pohon Melaka, ia melihat seekor pelanduk kecil diserang anjing perburuan. Namun, alih-alih melarikan diri, pelanduk itu menendang anjing itu ke sungai hingga terkapar. Parameswara tertegun, lalu tersenyum. Jika binatang kecil seperti itu bisa melawan anjing pemburu, betapa berani makhluk di tempat ini. Disinilah aku akan membangun negeriku, katanya dengan mata menyala. Ia menamai tempat itu Melaka, sesuai nama pohon tempat ia berdiri. Lahirnya sebuah negeri maritim. Di bawah bimbingan Parameswara, Melaka tumbuh dari desa nelayan menjadi pelabuhan yang ramai. Ia mengundang pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Nusantara untuk berdagang tanpa gangguan. Ia menjanjikan keamanan di laut dan keadilan dalam transaksi. Ia menyusun hukum dagang pertama di wilayah itu, mengatur pajak dan perlindungan bagi pedagang. Kapal dari Gujarat membawa kain sutra dan rempah. Kapal dari Tiongkok membawa porselen dan sutra halus. Sementara kapal dari Kepulauan Melayu membawa timah, rotan, dan damar. Melaka menjadi pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara. Untuk memperkuat kedudukannya, Parameswara menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Ming di Tiongkok. Ia bahkan mengirim utusan ke Kaisar Yongle dan menerima pengakuan resmi sebagai penguasa Melaka. Dari sinilah Melaka memperoleh perlindungan dari ancaman Siam dan Majapahit, perubahan keyakinan, dan awal kesultanan. Pada masa itu, banyak pedagang Muslim datang dari Gujarat dan Pasai. Parameswara, yang awalnya memeluk kepercayaan Hindu-Buddha, mulai tertarik dengan ajaran Islam. Ia terkesan dengan ketulusan dan keadilan para pedagang Muslim, serta melihat bagaimana Islam dapat mempererat hubungan antar bangsa. Beberapa tahun kemudian, ia memeluk Islam dan mengambil nama Sultan Iskandar Shah. Dengan langkah ini, Melaka berubah dari kerajaan kecil menjadi kesultanan Islam pertama yang kuat di Semenanjung Melayu. Islam menyatukan penduduk dari berbagai bangsa dan bahasa di pelabuhan itu. Melaka pun menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh Nusantara dari Sumatera hingga Filipina. Membangun sistem pemerintahan dan hukum. Parameswara bukan hanya seorang pendiri, tetapi juga seorang penyusun tatanan. Ia menciptakan sistem pemerintahan berlapis. Bendahara sebagai Perdana Menteri yang mengatur istana dan urusan ekonomi. Temenggung sebagai kepala keamanan dan militer.
Laksamana yang mengatur pelabuhan dan armada laut, Sahbandar yang mengatur para pedagang asing sesuai asal negerinya. Sistem ini membuat Melaka efisien, aman, dan makmur. Tidak heran, pedagang dari jauh lebih memilih berlabuh di Melaka ketimbang tempat lain. Ia juga mendirikan balai pertemuan besar, tempat hukum ditegakkan dan sengketa diselesaikan. Hukum-hukum itu kelak berkembang menjadi Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Darat Melaka, yang kemudian menjadi dasar hukum kerajaan-kerajaan Melayu setelahnya. Tahun-tahun terakhir dan warisan abadi, menjelang akhir hayatnya, para mesuara sering duduk di tepi sungai yang dulu menjadi saksi awal berdirinya Melaka. Ia memandangi kapal-kapal dari berbagai negeri yang berlabuh, membawa bendera berbeda tapi berbagi nasib yang sama berdagang di bawah perlindungan hukum yang ia ciptakan. "Aku bukan hanya membangun negeri," katanya kepada bendaharanya suatu malam. "Aku membangun tempat bagi bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan." Tak lama setelah itu, para mesuara wafat dalam usia yang tak muda lagi. Ia dimakamkan dengan penghormatan besar, dan tahta diteruskan oleh keturunannya yang melanjutkan nama besar Kesultanan Melaka. Namun semangat dan visinya tidak pernah mati. Melaka menjadi pusat penyebaran Islam, perdagangan, dan kebudayaan Melayu selama berabad-abad, hingga akhirnya jatuh ke tangan bangsa Eropa di kemudian hari. Nama para mesuara tetap diingat sebagai pendiri peradaban Melayu modern, seorang raja yang memadukan keberanian, kebijaksanaan, dan pandangan jauh ke depan. Epilog. Kini, di antara reruntuhan kota tua Melaka, di bawah langit yang sama yang pernah disapanya, nama para mesuara masih bergema. Ia bukan sekadar pendiri sebuah kerajaan, tetapi penyusun jantung kebudayaan Melayu, seorang lelaki yang melawan nasib dengan keberanian seekor pelanduk. Dan dari keberaniannya lahirlah sebuah negeri yang mengubah sejarah Asia Tenggara. Apa yang dilakukan Raja para Mesuara semasa hidupnya? 1. Mewarisi dan menjaga warisan Sriwijaya. Para Mesuara lahir di Palembang dari keturunan raja-raja Sriwijaya, kerajaan besar yang dulu menguasai perdagangan dan laut Asia Tenggara. Sejak kecil ia belajar ilmu pemerintahan, strategi militer, dan cara berdiplomasi. Ia tumbuh dengan tekad kuat untuk menghidupkan kembali kejayaan dunia Melayu yang telah runtuh. Ia mengumpulkan pengikut setia dari keluarga bangsawan dan tentara lama Sriwijaya, lalu mulai menyusun rencana membangun kekuasaan baru. 2. Menolak kekuasaan Majapahit. Pada masa mudanya, Palembang berada di bawah pengaruh Majapahit dari Jawa. Namun para mesuara tidak ingin menjadi penguasa boneka. Ia menolak tunduk kepada kekuasaan asing. Dan inilah awal perjuangannya untuk membebaskan diri. Tindakan ini membuat Majapahit marah. Untuk menyelamatkan diri dan pengikutnya, para mesuara meninggalkan Palembang dan memulai perjalanan mencari tanah baru untuk membangun kerajaan sendiri. 3. Menaklukkan Temasek, Singapura Lama. Dalam pelariannya, para mesuara tiba di sebuah pulau bernama Temasek, tempat strategis di ujung semenanjung. Di sana berkuasa seorang wakil kerajaan Siam bernama Temagi. Dengan kecerdikan politik dan kekuatan militer kecil yang ia miliki, para mesuara berhasil menggulingkan Temagi dan menguasai Temasek. Ia memerintah wilayah itu dengan tangan kuat, mengatur perdagangan, dan membangun hubungan dengan para pedagang yang datang dari berbagai negeri. Namun kejayaannya tidak lama. Pasukan Siam dan Majapahit akhirnya datang menyerang. Para mesuara harus kembali melarikan diri. 4. Mengembara di sepanjang pesisir. Para mesuara lalu berkelana dari selatan ke utara semenanjung Melayu. Ia singgah di Muar, lalu di Bertam, membawa pengikut setia dan harapan besar untuk menemukan tanah baru. Dalam pengembaraan itu, ia memperhatikan setiap tempat yang ia lewati, posisi pelabuhan, aliran sungai, dan jalur perdagangannya. Ia berkata kepada pengikutnya, "Kita bukan melarikan diri, tapi mencari tempat di mana takdir akan berpihak kepada kita." Perjalanan ini membentuk pandangan besarnya sebagai pemimpin yang mengenal geografi, laut, dan kekuatan dagang. 5. Menemukan tanah baru, lahirnya Melaka. Di suatu hari yang panas, para mesuara tiba di sebuah muara sungai yang indah. Di sana, ia menyaksikan peristiwa yang kelak melegenda. Seekor pelanduk kecil menendang anjing pemburu hingga jatuh ke air. Melihat keberanian hewan kecil itu, para mesuara tersenyum dan berkata, "Tempat ini membuat yang lemah menjadi kuat." Ia pun menamai tempat itu Melaka, diambil dari pohon tempat ia berteduh. Disitulah ia memutuskan mendirikan kerajaan barunya. 6.
membangun kerajaan dan hukum baru. Parameswara mulai menata pemerintahan. Ia membentuk struktur kerajaan yang rapi. Bendahara sebagai pengatur istana dan keruangan. Temenggung sebagai kepala keamanan. Laksamana sebagai pemimpin laut dan pelabuhan. Shahbandar sebagai pengatur pedagang asing. Ia juga menetapkan hukum perdagangan dan keamanan laut, agar para pedagang merasa aman berlabuh di Melaka. Dengan kebijaksanaannya, Melaka berkembang pesat dari desa nelayan menjadi pelabuhan dagang yang ramai. Ia berhasil mengubah tempat sunyi menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara. 7. Menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Ming. Parameswara menyadari bahwa kekuatan politik tidak cukup tanpa perlindungan luar negeri. Maka ia mengirim utusan ke Kaisar Yongle dari dinasti Ming di Tiongkok. Kaisar mengakui Parameswara sebagai penguasa sah Melaka dan memberikan perlindungan dari ancaman Siam dan Majapahit. Sebagai imbalannya, Melaka menjadi mitra dagang resmi Tiongkok. Langkah ini menjadikan Parameswara sebagai raja pertama di Nusantara yang diakui secara internasional oleh Tiongkok, sekaligus memperkuat posisi Melaka di jalur perdagangan dunia. 8. Memeluk Islam dan mengubah wajah negeri. Melaka yang ramai didatangi pedagang muslim dari Arab, India, dan Pasai membuat Parameswara tertarik pada ajaran Islam. Ia terkesan dengan ajaran keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan dalam Islam. Akhirnya ia memeluk agama Islam dan mengambil nama Sultan Iskandar Shah. Keputusan ini sangat penting sebab ia menjadikan Islam sebagai agama resmi Melaka. Ia membangun masjid-masjid pertama di wilayah itu. Ia menunjuk kadhi hakim agama untuk memutuskan perkara sesuai syariah. Perubahan ini menjadikan Melaka pusat penyebaran Islam ke seluruh Nusantara, ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan Filipina. 9. Menyatukan dunia Melayu. Parameswara mempersatukan berbagai suku dan bangsa di bawah satu kekuasaan dan satu bahasa, yaitu bahasa Melayu. Ia memperkenalkan adat istana, gelar kebangsawanan, serta tata bahasa dan hukum yang kelak menjadi dasar kebudayaan Melayu klasik. Bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa perdagangan internasional di Asia Tenggara, digunakan oleh pedagang dari Arab hingga Jepang. Dengan demikian, Parameswara bukan hanya pendiri kerajaan, tetapi juga pembentuk identitas Melayu yang kuat dan berpengaruh hingga berabad-abad kemudian. 10. Warisan dan akhir hidup. Menjelang akhir hayatnya, Parameswara melihat Melaka tumbuh makmur, pelabuhan penuh kapal dari berbagai negeri, rakyat hidup aman, dan para pedagang memuji kebijaksanaannya. Ia sering berkata kepada bendaharanya, "Lihatlah, dari pelarian lahir negeri yang disegani, dari hutan dan sungai tumbuh kota yang akan dikenang dunia." Ia wafat dengan damai, meninggalkan kerajaan yang menjadi dasar kekuatan politik dan budaya Melayu di masa-masa berikutnya. Warisan yang ia tinggalkan luar biasa. Mendirikan Kesultanan Melaka, kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Membangun sistem hukum dan pemerintahan Melayu klasik. Menjadikan Melaka pusat perdagangan dunia timur. Menyebarkan Islam dan budaya Melayu ke seluruh kepulauan Nusantara. Penutup, Raja Parameswara bukan hanya pendiri sebuah negeri, tapi juga pencipta peradaban. Dari tangan dan pikirannya lahirlah sistem politik, hukum, dan budaya yang menjadi dasar bagi seluruh kerajaan Melayu setelahnya. Ia dikenang sebagai Raja Lautan, Sultan pertama Melaka, dan ayah dunia Melayu modern. Namanya tak pudar oleh waktu, sebab dari Melaka yang ia bangun, lahir jati diri bangsa-bangsa di Nusantara.